Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah. Pada malam ini kembali kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam ini. Ada Bu Eha, ada Bu Joharsa, ada Pak Agus, ada Bu Dian, ada Pak Fazal, ada Pak Saifuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran untuk kita mempelajari materi pada malam hari ini. Adapun tema atau materi yang akan kita bahas pada malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan analisa kalimat, yaitu pada surat At-Tahrim ayat 10. Sebelumnya mari kita bacakan dulu ayat ini untuk menambah keberkahan kajian kita. Saya akan bacakan, mohon ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atal Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما Kanat Kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fakhonatahuma huma فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا falam yaghniya anhuma dunya min anhuma Allahi minallahi syai'a. وقيل ادخلا النار مع الداخلين
وقيل Ada الجنة مع الداخلين. Baik, itulah bacaan ayat 10 daripada surat At-Tahrim yang akan kita bahas. Adapun pembahasan pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan sebelumnya, yaitu terakhir kita sudah membahas sampai kata Lut. Pada malam ini kita akan membahas kalimat kanata. Kalimat kanata ini ada 3 suku kata ya. Yang pertama kana, yang kedua tak taknis, yang ketiga alif. Ya. Kita akan mulai dari pembahasan kana. Kalimat kana atau kata kana ini merupakan jenis fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. 3 huruf yaitu huruf kaf berharokat fathah, yang kedua huruf alif berharokat sukun, dan huruf ketiga huruf nun berharokat fathah. Salah satu tanda fi'il madhi adalah jumlah hurufnya ada 3. Atau minimal fi'il madhi itu jumlah hurufnya ada 3. Kemudian kalau kita ingin mencari di kamus, contohnya kamus Al-Munawwir, untuk kata kana itu ada di halaman 1241. 1241. 1241. Silakan Bapak Ibu sekalian yang punya kamusnya, kamus Al-Munawwir, bisa dibuka di halaman 1241. 41. Ya, 1241. 41. Atau kalau tidak ada kamus, tidak punya kamus, bisa dilihat di layar. Ini halaman kamus yang sudah saya scan. Ya, kana, ya. Di sini kana di kolom Iya. sebelah kanan, ya di kolom sebelah kanan, kana. Kemudian stripnya ada harokat doma. Ya, perhatikan di Bintang. layar. Kana Doma. stripnya berharokat Iya, doma. 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 Maka nanti huruf tengahnya itu di fi'il mudhore harokatnya doma. Kemudian di sampingnya strip harokat doma ada kata kaunan. Ini adalah Tahunan. masdar atau isim. Ya, masdar atau isim. Kemudian di sampingnya ada kianan. Masdar. Ini juga sama, masdar juga. Atau sampingnya lagi kainunatan. Ini juga sama masdar. Jadi masdarnya ada 3. Kaunan, kianan, sama Tanin. kainunat. Kaudan. Kemudian secara Dan makna, kainunan. secara makna dasar, kana itu bisa bermakna ada atau terdapat. Atau juga bisa bermakna terjadi. Terdapat. Ada, terdapat, terjadi. Atau juga bisa kalimat makna lainnya di bawahnya boleh seharusnya, seyogianya, dan seterusnya. Tetapi umumnya karena itu diartikan terjadi atau ada.
Nah, itu adalah sekilas makna di dalam Kamus Al-Munawwir untuk kalimat kana atau kata kana atau fiil madi kana. Selanjutnya, kita kembali ke halaman sebelumnya. Bagaimana kita mengetahui wazan sorobnya? Sebagaimana kita ketahui, yang namanya wazan sorob dasar itu adalah 3 huruf, yaitu huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Ini adalah wazan dasar untuk sorob ya fiil. Disebutnya wazan fiil sulasi karena 3 huruf. Pasti. Jadi huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Huruf fa sama huruf lam itu biasanya harokatnya fathah. Adapun huruf ain yang tengah, harokatnya bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Jadi bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa Saya fa'ila. 10, Pak Ira. Ya. Jadi bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Itu untuk wazan dasar yang sulasi untuk fi'il madinya. Ajib, dilatih, filmati. Ya. Wajan dasar. Bagaimana cara menentukan eh, fa'ala atau fa'ila atau fa'ula? Nanti dipengaruhi oleh strip. Ya. Ketrip kamu. Tadi strip di kana itu kan stripnya doma. Ya Iya, iya. kan? Nah, untuk Tadi Pak strip Ira. doma, Bapak Ibu silahkan juga bisa lihat ya. Bisa lihat buku sorobnya Alam Sila Atas Ripia ya. Untuk strip domah itu adanya di bab 1 ya. Kalau belum dicatat silakan dikasih catatan. Yang strip domah itu adanya di bab 1. Kemudian ada lagi di bab 5 ya. Jadi setiap doma itu cuma 2. Ada di bab 1 atau bab 5. Seperti itu. Maka untuk bab 1 kalau kita perhatikan itu fi'il madinya fa'ala. Iya. Ya, fa'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Nah, itu 10. ainnya berharokat doma. Karena stripnya doma. Nah, Kemudian di bab 5 Al-Babul Khamis, halaman 8 bawah, itu fa'ula. Fi'il madinya, ainnya pakai domah. Fa'ula. Itu. Kemudian bagaimana Paula. cara kita mengetahui untuk kana, apakah dimasuk di bab 1 atau Khamis, bab 5. Nah, kita perhatikan di bab 1 dulu. Ya, di bab 1 dulu, perhatikan. Di bawahnya fa'ala itu ada nasoro. Ada. Iya, Nasoro. Kemudian di bawahnya nasoro ada madda. Mada. Kemudian di bawahnya madda ada sona. Sona. Nah, perhatikan. Kata sona atau fi'il sona itu mirip dengan kana. Kenapa mirip? Karena tengah-tengahnya sama-sama alif. Kana tengahnya alif ya. Iya, Kemudian sona tengahnya juga alif. Alif. Nah, maka ini ada kemiripan. Kana mirip dengan sona. Oke. Sona. Jadi bisa kita pastikan kana ini masuk di bab awal karena ada yang mirip, ada yang sama, yaitu sona. Seperti itu. Sementara kalau kita lihat bab 5, Al-Babul Khamis, perhatikan silakan Al-Babul Khamis, ya. Hmm. It- Itu ada juga yang mirip di bawahnya Paula itu ya, 3 baris paling bawah. Tola ya tulu. Ada nggak? Ya tolak ya.
Ada ya? Tolaknya Tola. Iya. tola ya tulu Ajwab. ya. Iya. Oke. Ajwab. Berarti Wawi. Iya. ada Tulu. ada Tulu. kemiripan juga ya. Iya. Tola Tapi ya berarti tulu. ya tola ya tulu. Tapi perhatikan masdarnya, sampingnya tola ya tulu tulan ya. Iya. Sementara kalau sona ya sunu saunan. Nah, yang kana tadi Iya. di kamus kana yakunu kaunan ya. Kaunan. Maka Iya. dari sini yang mirip untuk kana masuk ke sona apa tola? Tonan. Ya, lebih dekat kepada Tola. sona. Karena Sauna. masdarnya sama. Sona yasunu Sauna. saunan. Kana Sauna. yakunu kaunan gitu ya. Sementara kalau Kaunan. tola Iya. ya tulut tulan ya beda masdarnya. Oke. Oleh Kaunan. karena itu bisa kita pastikan karena itu adanya di bab awal disamakan dengan sona seperti itu ya. Jadi karena bab Sona. sorob wazan sorobnya itu ada di bab awal ya. Bawal. Ya, sebaiknya memiliki buku Alam Sila Tasrifiyah. Atau kalau tidak punya buku, bisa online di grup yang ada di grup itu di deskripsi grup ada link kamus dan juga ada link buku sorop. Tinggal diklik nanti masuk ke internet, nanti muncul ya. Kalau tidak Repot. memiliki buku ya, jadi saya sediakan bahannya. Ada di grup ya, silakan dibuka di deskripsi grup. Itu ada link kamus, ada juga link buku sorop. Baik, kembali ya, kembali kepada kana. Jadi kana itu sama dengan bab satu ya, babul awal. Jadi disamakan dengan Sona. sona ya, Sona. sona. Baik. Setelah kita mengetahui kana ini ada di bab awal, di buku sorop halamannya itu halaman 2 bagian atas atau halaman Ya, 4 bagus. bagian bawah. Kita perhatikan dulu asal usul kana ini kan huruf tengahnya alif sukun ya. Alif. Hmm. Sementara kalau fa'ala itu kan huruf huruf tengahnya atau tiga hurufnya kan berharokat fathah semua kan. Rasa. Rasa Nah, semua. Iya. oleh karena itu, supaya kana ini sama dengan fa'ala, maka kita cari dulu huruf aslinya alif ini apa, gitu. Huruf alif ini kan huruf Hmm. illah. Huruf illah itu ada tiga, alif, Hmm. wawu, iya. Ya, alif, wawu sama Alif. iya. Ya. Wo dan ya. Dalam di dalam Wo dan bahasa ya. Arab, di dalam bahasa Arab, huruf illah yang tiga itu, alif, waw, iya, itu bisa saling mengganti. Maksudnya gini, alif seperti kana, Iya. Bisa itu dengan bisa jadi alifnya aslinya waw, seperti itu. Atau bisa jadi aslinya iya. oh iya. Gitu. Jadi dia bisa Kasro. saling Iya. mengganti gitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kaidah huruf ilah seperti itu, maka kita lihat karena tadi di kamus masdarnya kaunan ya. Perhatikan di Doma. kamus atau di layar nih, di layar itu Mm-mm. kan kana stripnya doma, kemudian sampingnya kaunan masdarnya. Kaunan. Ketemu Temu. ya. Kaunan ini kan ada wau Udah ya. kaunan. Ada wau Iya. kan Wow. kaunan. Nah, karena di masdarnya Iya. ada wawu kaunan, maka bisa kita pastikan karena itu alifnya aslinya wawu. Gitu. Ya. Alif. Jadi karena Berarti di sukun ya. mas karena di kamus masdarnya kaunan. Maka bisa kita pastikan huruf alifnya adalah wawu. Gitu kan.
Maka kita Kana. ganti dulu alifnya ke wawu, dari kana jadinya Jadi kawana. kawana. Ya, Mm-mm. jadi dari kana jadinya kawana. Kenapa Kau. kawana? Karena bab satu kan paala, ya. Gitu. Supaya sama, paala jadinya kana jadi kawana. Sama-sama tiga huruf dan Kawana. harokatnya fathah semua kan? Fathahnya fathah semua. Ya. Hmm. Kemudian baru kita fi'il mudhari'kan yakunu, karena stripnya domah. Maka huruf tengahnya Ya. kan wawu, wawunya didomahkan yakunu. Iya. Maka baru sama Mm-mm. dengan Mm-mm. yaf'ulu. Ya, ulu. Ya, Kala ya ulu. perhatikan di layar, ya, mohon didengarkan. Ya. Wazan kana itu ada di bab satu fa'ala yaqulu. Supaya harokatnya muncul semua, maka huruf alif di kana kita ambil aslinya yang ada di masdar, yaitu huruf wawu. Jadinya kawana yakunu. Barulah dari sini ada sama, ya, kawana yakunu sama dengan fa'ala yaf'ulu. Mulu. Ini asal usul atau filosofi kalimat fi'il kana. Selanjutnya, setelah kita membedah asal usul kana dan mempersamakan dengan bab awal secara harokat dan jumlah huruf, ya, maka kita kembalikan ke aslinya lagi, dari kawana jadi kana, dan kita lihat di bab awal ada sona, ya. Maka kana disamakan untuk tasrifnya dengan sona. Itu. Sona fi'il mudhari'nya apa? Yasunu. Kau. Yang sunu. Ya Di, sunu. nah, di buku sorob kan sona Ya, yasunu. ya sunu. Maka kana fi'il mudhari'nya yakunu. Ya Gitu sunu. ya. Sona yasunu, maka kana yakunu. Ya kunu. Dari Oh ya iya, dari jadi ya. sini, ya dari sinilah baru sama, ya kan? Kana Iya. sona Iya. Nah, yasunu sunu yakunu. Sama nggak harokatnya dengan hurufnya? sama. Sama ya. Harokatnya, ya terutama harokatnya. Kalau huruf kan tergantung fiilnya. Beda, iya karena udah ya fiilnya. Ya. Setelah kita mengetahui persamaannya, maka nanti kalau kita ingin mentasrif, merubah kata kerja kana ke fiil mudhore, ke masdar, ke fiil amr, itu disamakan Hmm. dengan sona. Seperti itu. Hmm. Sebelum kita mentasrif, kita tambahkan istilahnya. Kana ini kan huruf pertamanya kaf, huruf keduanya Hmm. alif, huruf ketiganya nun. Maka ini disebutnya fi'il mu'tal. Betul. Ya. Jadi kana Ilmu asal. disebutnya fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il yang ada huruf illahnya. Kana Hmm. itu kan huruf tengahnya alif. Alif itu kan huruf illah, ya kan? Ilmu tak. Ya, maka Iya. kana disebutnya fi'il mu'tal. Ilmu asal. Karena ada huruf ilahnya. Ada huruf ilahnya. Kemudian perhatikan huruf ilahnya di tengah, ya. Di antara kaf dengan nun. Ya, huruf huruf ilahnya huruf alif di tengah, di antara kaf dengan nun. Ini disebut dengan ajwaf. Ajwaf. Ya, disebut Di dengan antara ajwaf. Jadi dengan nun disebut aja. kalau huruf ilahnya ada di tengah disebutnya ajwaf. Seperti Ada di itu tengah. ya. Saya ulangi. Kalau ada huruf ilahnya di tengah disebutnya ajwaf. Mu'tal ajwaf. Kemudian huruf ilahnya alif ini kan aslinya wawu, ya. Ya kawana. Nah, kawana. Maka kita sebut dengan wawi.
Ya, ajwab Wawi. wawi. Karena Wawi. huruf ilahnya aslinya di tengah itu adalah wawu. Maka Iya kita ya, di sini satukan. ada. Ya, maka kita satukan. Karena itu adalah fiil Il mu'tal Mu'tal ajwab ajwab wawi. wawi. Oh, fiil mu'tal ajwawi. Tapi di sini mah di kampus mah apa? Iya, di Sorop mah cuma ajwawi aja ya, Pak Ustadz. Ya, Ada kalau di nih di kalau di pinggirannya. ya Ya, kalau di di Sorop. kalau di ya di Sorop gak muat, Bu. Oh, ya jadi apa tadi? Ya, jadi yang lengkap itu fiil mu'tal ajwab wawi. Oh, gitu ya. Fiil mu'tal Wawi. fiil Ya. mu'tal ajwab wawi ya. Ditambah aja Ya. ya. Ya, makasih, Pak Ustadz. Kan kalau di Sorop itu cuman sohi, kemudian Iya, bawahnya idem sohi, ya iya. kan? Mm, Mudoab iya, itu juga sohi. Nah, di bawahnya iya. mudoab itu ajwab, nakis, itu Wawi. adalah mu'tal. Iya, iya. Gitu. Kemudian di bawahnya itu mahmuz. Nah, kalau Hmm. mahmuz itu fi'il sohi yang ada salah satu hurufnya hamzah. Iya ya. Jadi kalau ada fi'il sohi, salah satunya hamzah hurufnya, maka disebutnya mahmuz. Mahmuz itu dari hamzah. Mahmud dari Hamzah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sa. Ada pertanyaan? Mu'tal ajwab wawi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mentasrif. Karena disamakan dengan sona. Nah, kira-kira perhatikan di sini, Mm-mm. di layar, dilihat. Saya akan bacakan, nanti Mm-mm. mohon diikuti. Sona yasunu saunan. Silakan. Sona yasunu Sona saunan. ya sunu saunan. Masonan soinun. Mason. Masonan soinun. Sonan soinun. Oh, Kita inun. kana ya. Kana yakunu kaunan. Kana Kana ya sunu yakunu kaunan. saunan. Makanan kainun. Makanan Makanan kainun. kainun. Isim maf'ulnya. Masunun sun latasun. Masunun. Masunun sun latasun. Latasun. Masonun miswanun. Masonun Wanun. miswanun. Yang kana. Makunun kun latakun. Makunun kun Latakun. latakun. Makanun mikwanun. Makanun wanun. Anun. Baik, itu adalah tasrif perubahan fiil kana yang disamakan dengan fiil sona. Wilsona. Ini namanya tasrif istilahi. Perubahan dari fiil madhi ke fiil mudhari, masdar, kemudian masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr, fiil nahi, isim zaman atau dorob, kemudian isim alat. Ini namanya tasrif istilahi. Kemudian yang kedua ada namanya tasrif lugawi, yaitu fiil madhi yang disesuaikan dengan fa'ilnya domir. Ya. Nah, di sini saya bacakan. Ya huwa mahum ya. Sona, sona, sonu. Silakan. Sona, sonu, sonu. Sonat, sonata, sunna. Sonat sonat Sunat. Kana, kana, kanu. Kana. Kanu Kanat, kanata, kunna. Kanat Kunna. Sunta, suntuma, suntum.
Sunta. Sunta, Suntuna, Suntum, suntum. Sunti, suntuma, suntunna. Sunti, Suntuna, suntuna, Suntunna, Suntuna. Kunta, kuntuma, kuntum. Kunta. kuntum. Kunti, kuntuma, kuntunna. Kunti, kuntuma, Kuntunna, kuntuna. Suntu, sunna. Suntu, Sunna, Kuntu, kunna. Kuntum, Kunna. kunna. Dari anna nahnu Itulah ya kuntum. perubahan atau tasrif lugawi untuk fiil kana yang disamakan atau dikiaskan dengan Dhamir huwa. sona yang disesuaikan dengan jumlah fa'ilnya yaitu dari domir huwa sampai nahnu. Dhamir huwa. Nahnu. Sampai di Iya. sini Wahumahum ya. selesai pembahasan fiil kana. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ustadz, ini karena itu bukan adalah Ustadz. Jadi karena misalkan adalah kamu. Ya, kana juga terkadang diartikan adalah. Tapi aslinya itu jadi telah Jadi. menjadi. Terjadi. Jadi Kira-kira patokan seperti memang dari kamus Munawir itu Ustadz. ya, Bukan yang di terjemahan Al-Quran. terjemahan gini. Dalam menerjemahkan itu kita harus mengetahui makna dasar. Nah, menjadi ini adalah makna dasar. Adapun Jadi. diartikan adalah itu adalah kembali kepada struktur kalimat lengkap gitu. Kalau VOK-nya ya. kalau menerjemahkan ya jadi disesuaikan dengan kalimat sempurna baik di ayat atau hadis atau kalimat bahasa Arab lainnya. Tapi yang kita bahas ini adalah makna dasarnya. Makna dasar. Kun fayakun. Terima kasih Ustadz. Iya. Makanya nanti kalau di dalam Al-Qur'an kana itu nanti terjemahnya akan beda-beda dalam setiap ayat. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke kalimat setelahnya yaitu huruf ta sama alif. Ya di kanata kan ada ta sama alif. Huruf taknya apa? Huruf alifnya apa? Baik, kita akan bahas. Baik. Sekarang saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membaca teks yang ada di layar. Yang saya panggil namanya silakan baca. Oke. Tadi yang hadir duluan Budian. Budian mau baca? Ya, iya Ustaz. Kenapa Bu? Kanata, Ini tak ya. Silakan Bu baca. ta, mata, huruf Baca ba, sebisanya, salah nggak apa-apa. huruf Terus tanisang, taknis, tanis, Nis. ala sukun. apa sih? mabni, Tanis, terus apa? mabni, Mabni, Sukun. ala, ala, sukun, sukun, la, mahalla, mahala, lahu, lahu. Allahu.
minal minal i'rab. i'rob. Oke, terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya, Sama-sama. lanjutkan bacaannya. Pak Fajar, silakan. Yang dalam kurung nih. Wakod tuhar apa ya ini? Tuharka Tuh, ya waqad, bil terus fathah bil bil fathi, fathah bil Lah, fathi la eh, lil aku. lil lil tiqai taqa lil tiqa i sakanain as-sakinain. al sakanain al sakinain ida Ya, ida Tabaha. apa nih tabi'uha, tabi'uha, tabi'uha alif aliful alif isnain. al isnain Oke, al terima kasih Pak isnain. Fajar. Ya, terima kasih. Baik. Saya ulangi bacaannya dan saya jelaskan. Pertama, di kanata ini setelah kana ada ta ya. Tahnis. Ta itu namanya harfut taknis ya, harfut Huruf taknis. tahnis. Huruf Huruf taknis. muannas ya, huruf harfut taknis artinya huruf muannas atau huruf yang menunjukkan muannas. Mabni ala sukun, harokat aslinya sukun. Jadi ini kanata itu asalnya kanat seperti itu. Jadi mabni ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada posisi i'rab. Jadi SPOK-nya nggak ada posisinya. Jadi tak di sini di dalam SPOK itu tidak ada posisi, tidak ada SPOK-nya. Kemudian dijelaskan dalam kurung waqad tuhurrika. Kemudian dikasih harokat bil fathi fathah. Kanat itu aslinya. Kemudian sekarang kan jadi ta ya, dikasih harokat fathah. Kenapa? Lil tiko isakinain karena bertemu dengan dua sukun. Kanat setelahnya alifnya sukun ya. Kalau taknya itu sukun, alifnya sukun, alifnya kebaca nggak? Enggak. Kanat, Enggak. alifnya ada nggak? Enggak. Enggak Nggak ada. ada. Tapi kalau kanata panjang, ada Mm, alifnya nggak? Mana Ada. Mana? ada Ada. Ada. Karena Ada. ada panjang, Soalnya kan double. Iya. panjang, Panjang. panjang harokat Nanya di itu. ta itu menunjukkan ada alif. Di dalam bahasa Arab, kalau ketemu Iya. dua menunjukkan jamak Ustaz, sukun, bukan? kenapa? Oh, Kenapa? Silakan. Mau nanya? Kalau ketemu dua sukun, Kalau ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama dikasih harokat. Seperti di sini kanat, ya ini kan nggak taknya dengar. sukun, alifnya sukun. Maka huruf sukun yang pertama huruf ta dikasih harokat dan harokatnya di sini fathah. Kenapa fathah? Karena setelahnya huruf alif. Huruf alif ini dekatnya dengan harokat fathah, gitu. Maka taknya yang sukun yang pertama dikasih harokat fathah untuk menunjukkan ada alif itu. Ida tabi'uha aliful isnen kalau diikuti alif isnen namanya alif musanna. Nen. Alif musana. Jadi asalnya nih kanat sama alif. Nah, supaya alifnya muncul maka taknya dikasih harokat fathah kanata. Panjang dikit ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai dibaca pendek taknya ya. Kanata pendek, berhenti. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu baca pendek itu berarti menghilangkan alif. Alifnya. Jadi Ya, kanata. harus panjang. Kanata. Kanata gitu. Dua harokat Kanata. minimal, ya. Dua ya. Dua A- harokat ini. iya. Iya, apalagi kalau misalkan taknya disukun, kanat. Nah, itu benar-benar menghilangkan alif. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, yang titik yang kedua untuk dibaca, saya panggilkan namanya Bu Eha, silakan. Alif, alif, la, iya, alif, Al alif, alif i, itu, al alif, alif alif, al in sini, is- al in sini, alif aliful eh, isnain. iya, aliful isnain, domiri, Domirun munfasil, mabni, domirun, mut, mun, ya, mut, mut, apa tuh? Mutil, muttasilun mabni, muntasilun, mabni, ala sukuni, fi mahali, rofi, rofi, ismun rof'in kana. Ismu kana. Rofil, ismukana. Oke, ismu kana. baik, terima kasih Bu Eha. Jadi alifnya ini itu namanya aliful isnain. Alif yang menunjukkan Alif dua isnan. dua ya. Namanya aliful isnain itu alif isnain itu dua. Alif yang menunjukkan bermakna dua. Apa? Secara struktur bahasa Arab atau jenis kalimat dia domir. Domir itu isim. Muttasil dia disambung. Perhatikan huruf alif disambung dengan ta ya. Ya, Nah, ini mutasil. namanya domir Domir mutasil. mutasil. Ya, huruf alif ini domir, satu huruf tapi domir. Mutasil karena disambung dengan huruf ta. Sambung dengan Mabni ta. ala sukun, harokatnya sukun. Perhatikan, harokatnya sukun. Sukun. Fi mahalli rof'in posisinya dalam SPOK dia rofa. Kenapa Rofa. rofa? Karena ismu kana. Nah, kana ini merupakan punya kelompok sendiri namanya kana wa akhwatuha. Nah, kana itu nanti dalam jenis fiil disebutnya fiil madi naqis. Saya ulangi, kana di dalam jenis fiil disebutnya fiil madi naqis. Ya, fiil Fiil kana. fiil madi Kana. naqis. Ulang-ulang Pak Ustadz. Kana di dalam Kana itu dalam fiil adalah madi. fi- jenis kalimatnya adalah fiil madi naqis. Fiil madi nafis. Madi Ya. nafis. Fi'il madi nakis. Kenapa nakis? Karena ini tidak sama dengan fi'il pada umumnya. Kalau fi'il pada umumnya itu butuh fa'il, butuh pelaku. Fa'il. Misalkan dahaba, pergi. Perlu ada orang yang pergi. Ya, Orang yang itu pergi. kalau fi'il aslinya. Tapi kalau kana itu nantinya setelahnya itu bukan fa'il tapi isim kana. Dan Oh, isim setelahnya kana. khobar kana. Karena setelah kana ini jumlah ismiyah yaitu mubtada khobar. Iya, mubtada khabar ya. Nah, belum Pernah sih belum kita dengar. pelajari ya mubtada khobar belum kita pelajari. Nanti insya Allah di bab mubtada khobar kita akan pelajari. Pernah denger aja Pak Ustadz waktu di LBIQ. Cumanya udah lupa. Ya, Waktu di nggak LBIQ apa-apa. Pak Ustadz. Tapi lupa. Pernah Ya, denger. kita Kalau ulang. mengulang makanya. Iya. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi sebelum dilanjutkan? Ustadz, itu tadi karena itu jadinya fiil Ustadz ya, bukan isim ya? Bukan, fi'il madi Fiil. naqis. Nafis. Fiil madi Madi Fi'il nafis. madi naqis. Di nafis. Nakis ya? Naqis Bukan nafis ya. apa nakis Pak Ustadz? Naqis pakai sod. Oh, nakis. Terus Nakis. kalau ditanya yang Ya. disebut isim kana gimana Ustadz? Nah itu, jadi fungsinya fi'il madi naqis itu karena setelahnya isim kana yang aslinya mubtada. Jadi setelah kana itu mubtada khobar. Mubtadanya Mubtada jadi isim khabar. kana, khobarnya jadi khobar kana gitu Bu. Oh iya iya. Mubtada. Di awal kalimat. Ya.
Saya ulangi, kana itu disebutnya fi'il madhi nakis. Kenapa fi'il madhi nakis? Karena setelah kana itu kalimatnya mubtada khobar gitu. Nah, mubtadanya disebut isim kana, khobarnya disebut khobar kana gitu. Nah, kalau fi'il lainnya selain kana dan teman-temannya itu disebutnya fi'il biasa, fi'il madhi, misalkan kayak dahaba. Nah, dahaba itu fiil. Nah, setelahnya itu fa'il langsung, bukan mubtada khobar lagi, bukan Lengkap isim jadinya. dahaba tapi fa'il langsung. Jadi lengkap ya Pak Ustadz pokoknya ya. Tapi di kana tidak lengkap ya berarti. Karena pakainya khobar dan muktada khobar. Iya. Ya, kalau di kana itu setelahnya mubtada khobar tapi i'rabnya berubah. Kalau mubtada khobar itu kan marfu, tapi kalau di kana mubtada khobarnya mubtadanya itu marfu, khobarnya mansub gitu. Oh, muktadanya marfu, Khobarnya khobarnya mansub. mansub. Iya. Iya. Nanti insya Allah kita pelajari di kana wa akhwatuha. Jadi ada kana, ada soro, ada dolla, ada adha, ada bata, gitu. Ada amsa, ada asbaha. Itu adalah teman-temannya kana. Kana. Iya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke kalimat setelahnya, yaitu tahta. Setelah kanata, yaitu kalimat tahta. Tahta. Kalimat tahta ini 3 huruf ya. Huruf Iya. ta, Ta, huruf ha, ha, sama ta. data. Tetapi perhatikan, huruf tengahnya berharokat sukun ya. Iya. Biasanya kalau fiil harokatnya sama atau berharokat semua, tidak ada sukun Oh, ya. Sementara di sini tahta huruf tengahnya ha sukun dan huruf ha ini bukan huruf ilah. Kalau huruf ilah sukun mm-mm. oke seperti kana ya, tapi di sini kan bukan Kana huruf iya. ilah. Huruf ilah. Maka tahta ini adalah zorof Oh, ya. dorof. Maksudnya Nah, dorof. jadi tahta ini jenis kalimatnya adalah zorof. Zorob itu apa? Zorob itu adalah isim. Dorof itu isim. Ya, zorob itu ada Makan dua. ya. Al makan. Ya, nanti ada dorob makan, ada dorob zaman. Tetap Dorob makan zaman. biasanya isim yang menunjukkan tempat. Dan kalau dorob zaman, isim yang menunjukkan waktu. Tempat. Seperti itu. Baik. Waktu. Hmm. Selanjutnya, mari kita diskusi lagi. Saya persilakan untuk baca. Selanjutnya, Bu Joharsa. Silakan, Bu. Al dorof. Al makuli. Ada Bu Joharsa? Baik. Kalau tidak ada, Bu Tri, silakan. Tri Murtini, silakan, Bu. Al dorof. Azorni Azorfu au ya. Al azortu au al al maf'ulu fihi Oke, huwa lanjut. ismun ismi. huwa Ismun. ismun mansub ismu mansubun Man. Ya, lanjut. yadilu ala Ya, yadilu ya. ala zamani Zaman al makuli. au makani wa waku ya apa ya Buku il Al fa'al. waku Al il fi'il. fi'lu fi'li. Fi'il. Fa'al. Fi'il. Oke, fi'lu terima Fi'il. kasih Bu Tri. ya Ustaz. Silakan lanjutkan Pak Agus. Udah. Maka. Pak Agus silakan lanjutkan. Mutadomina Mutadamminan
mudah dominan, makna harful jarin Jahri. Jari, fi, Fi. fi. terus Aduh apa tuh Ustaz? yang Ya kosimu, yang kosimu ila dorof zaman wa dorof makan. oke, terima kasih. Dorok makan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus dan Putri. Baik, saya ulangi. Tahta itu zorob makan. Apa itu zorob? Az-zorfu awil maf'uli fihi. Zorob itu juga disebut dengan maf'ul fi. Apa itu maf'ul? Maf'ul itu adalah isim yang dikenai fi'il. Gitu. Objek lah. Artinya objek. Fihi bermakna ada huruf fi-nya di. Gitu. Jadi yang namanya dorob itu adalah isim yang bermakna objek dan ada makna fi. Yaitu huwa ismun mansubun. Yang namanya dorob itu adalah isim mansub. Ya, biasanya mansub. Ya dulu ala zaman. Secara makna itu menunjukkan zaman, waktu, au makani, Waktu atau makan, dan tempat, tempat. wuku'il fi'li, terjadinya fi'il. Jadi dorob itu bisa Fi'il. menunjukkan waktu atau tempat Kejadian waktu. terjadinya perbuatan. Gitu ya. Terjadi ya Pak Ustadz. Singkat. Kejadian ya. Kejadian Ya, tidak. kejadian. Tapi lengkap Ya. dengan ada tempatnya ya. Ada tempatnya ya. Jadi Jadi dorob jadi kalimat yang dorob sempurna ya Pak Ustadz ya. perhatikan. Dorob itu adalah tempat kejadian atau waktu kejadian. Nah, gitu. Singkatnya ya. Jadi singkatnya, dorob itu adalah waktu kejadian atau tempat kejadian ya. Jadi TKP atau waktu kalau tempat kejadian TKP ya. Kalau waktu kejadian apa itu? Nah, itu. Itu namanya dorob. Kemudian mutadamminan makna harfil jar dan bermakna atau di dalam dalam isim tersebut ada makna huruf jarfi gitu. Ya. Yang qasimu ila Ya. dorfi zaman di mana dorob ini terbagi kepada dua. Dorob zaman ya isim waktu, wa dorob makan atau isim tempat. Sampai di sini bisa dipahami? Oh, Pak Ustadz maaf. Jadi tidak perlu. Jadi cuma tidak perlu ada kejadian doang. Tidak perlu ada subjeknya. Tidak perlu apa, Saya. Bu? Putus-putus, Bu, Maksudnya suaranya. kan kejadian atau waktu. Oh ya, kejadian aku. Jadi istilahnya kalimat yang tidak lengkap, tapi keterangan tempat atau waktu ya Pak Ustadz ya. Ya, keterangan tempat atau keterangan waktu. Baik, kita lanjutkan dulu. Setelahnya Terjadinya. juga, ini saya minta Mm-mm. boleh dibaca Bu Suaibah, silakan Bu. Silakan baca. Ya Ustaz. Dorfu zaman ya Ustaz ya. Iya, Dorfu zaman ismun yadulli atau apa ya Ustaz? ya Ala dulu. waktu yadullu ala waktu Buku wa il. waqul fi'li Oke, terus. mislu al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Contohnya di surat Al-Maidah ayat 5 ya. Baik, terima kasih Bu Suaibah. Nah, selanjutnya mohon dilanjutkan. Siapa nih? Pak Hadi, mau coba baca Pak Hadi? Nyimak aja Ustaz, Latihan nyimak. baca. Oh, nyimak, baik. Selanjutnya saya panggilkan
Pak Saifuddin, mau coba baca Pak? Dorof makan isim dalil ala makan wa Wuku'il wa wa'il ma masleh fi'li. masali Lo, Mis- fi'li Mislu. misal mislu id yubayi'uka naka bayyunaka tahta yubayi'unaka tahtas sajarah di Sajarah. sajarah ya itu contohnya di surat al ini. Baik, baik. It Terima kasih Pak Saifuddin. it Baik, saya ulangi yunaka bacaannya. Dorob zaman. Apa itu dorob zaman? Dorobuz zaman waktu ismun yadullu ala waqti wuku'il fi'li. Yang disebut dengan dorob zaman adalah isim yang menunjukkan, ya dulu itu menunjukkan, ala waktu, menunjukkan waktu, wuku'il fi'li terjadinya perbuatan, atau jadi isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Contohnya, buatan mislu, al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Ini kan artinya sajarah al-yauma itu pada hari ini. Seperti itu kan. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian at-thayyibat. Nah, pada kata al-yauma perhatikan itu kan mimnya fathah ya, al-yauma, betul? ya Inilah tanda mansub ya, isim mansub. Mansub itu biasanya harokatnya fathah. Kemudian pada kata al-yauma itu ada makna fi. Jadi al-yauma itu fil yaum gitu. Jadi kalau diartikan pada hari ini seperti itu atau di hari ini. Nah, fi itu kan diartikannya di. Di hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik atau ibadat seperti baik-baik itu. atau baik-baik Saya ulangi, perhatikan. Ismun yadullu ala wakti. Ya. Al-yaum, ini kan isim menunjukkan waktu, yaitu hari. Ya. Wuku'il fi'li, terjadinya fi'il, yaitu fi'il uhilla, dihalalkan. Gitu. Jadi, yang dihalalkan atau fi'il dihalalkan itu terjadinya pada hari ini. Gitu. Kemudian yang kedua, dorful makan. Ismun yadullu ala makani wuku'il fi'li. Isim yang menunjukkan tempat terjadinya fi'il atau jadinya TKP. fiil Ya. Mislu contoh, id yubayi'unaka tahta. Nah, tahta ini kan artinya di bawah. Nah, di sini perhatikan tahta. Ya. Harokat terakhirnya taknya fathah mansub. Nah, dalam kalimat tahta itu ada makna fi. Id yubayi'unaka fi gitu. Fi tahta asyajarah. Artinya apa? Ketika itu ketika yubayi'unaka kalian berbaiat kepada Nabi, tahta itu di bawah asyajarah pohon. Nah, ini kan kisahnya Bai'atur Ridwan ya. Jadi baiat di bawah pohon. Surat Al-Fat. Perhatikan tahta itu menunjukkan tempat karena ada pohon. Ya, pohon ini kan tempat. Kalau yang atas al-yaum itu kan waktu hari. Maka al-yaum itu dorob zaman. Kalau tahta dorob makan. Oke. Bisa dipahami? Pak Ustadz, maaf itu berarti kan terjadinya itu buat umum ya, buat maksudnya kan tidak ada ada pelakunya tapi umum ya, Pak Ustadz ya kan nggak kenapa nggak ada huwa kenapa nggak ana gitu yang Enggak. buat Kan itu ini kan tahta ini isim, Bu, bukan fiil. ya maksudnya jadi nggak oh tahta tuh isim Isim. bukan fiil ya Bukan. Makanya
nggak butuh pak, nggak butuh fiil, nggak butuh fa'il. Enggak betul fa'il ya. Ini sih itu. Iya. Cuma aja deh. Makasih Pak Ustadz. Kalau kalau fiil baru butuh fa'il. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk malam ini karena waktunya sudah lewat ya. Insya Allah kita Saking enaknya. lanjutkan pekan depan ya. Kita lanjutkan pekan depan yaitu kalimat setelah tahta ya. Kalimat setelah tahta itu ada ini saja ada contoh-contoh tapi nanti kita share aja ya atau pekan depan kita bahas sekilas. Ya, setelahnya itu kalimat abdaini. Nah, insya Allah kita akan bahas di pekan depan. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam ini. Alhamdulillah ada 10 orang yang hadir. Ada Pak Hadi, ada Bu Eha, ada Putri, ada Bu Joharsa, ada Pak Agus, ada Bu Dian, ada Pak Fazar, ada Pak Nasrullah, ada Bu Suaibah, ada Pak Saifuddin. Baik, terima kasih pada semuanya yang telah hadir. Semoga kehadirannya dicatat sebagai amal kebaikan, dibalas dengan pahala yang berlipat oleh Allah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Kita Insya Allah. tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih